Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, Kamis 25 November 2021. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan terus berlimpah. Kita alami sepanjang hari. Bahkan saat ini kita boleh lebih bergairah lagi untuk datang kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengalami kesempatan, kekuatan, penghiburan, kasih sayang Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menopang, menuntun kami setiap hari melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau saat ini kami rindu lebih lagi mendengar firman-Mu, ajar kami, urapi kami. Kami rindu firman Tuhan menerangi jalan-jalan kami. Firman-Mu membentuk kami. Firman-Mu membawa kami semakin kami mengenal pribadi Yesus. Bahkan firman Tuhan yang membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka tema perenungan firman kita hari ini adalah rumah doa. Mari kita buka firman Tuhan ini yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 53. Mengapa berdoa? Bagaimana berdoa? Apa itu berdoa? Kapan berdoa? Siapa yang berdoa? Pertanyaan sederhana di atas bukan tidak mungkin muncul dalam kehidupan kita. Namun pertanyaan yang sederhana itu kadang membutuhkan jawaban yang tak sederhana. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sekali lagi belajar tentang berdoa. Salomo sadar betul bahwa dengan selesainya pembangunan Bait Allah, sesungguhnya Allah sudah tinggal bersama dengan umat. Ia adalah Tuhan yang dekat dengan umat. Namun demikian, perjumpaan dengan Tuhan tak dapat dilakukan dengan tatap muka secara fisik. Orang Israel tahu bahwa menatap wajah Tuhan berarti kematian. Jadi, cara berjumpa dengan Tuhan yang paling mudah dan sederhana adalah dengan berdoa. Ya, berdoa adalah perjumpaan dengan Tuhan. Melalui doa, umat dapat menyampaikan apa saja yang menjadi isi hati mereka kepada Tuhan. Kita dapat belajar dari Salomo di dalam bacaan hari ini. Bagaimana ia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Perhatikanlah bagaimana Salomo berdoa. Bagi Salomo, Tuhan hanya sejauh doa. Semua yang ia sampaikan adalah hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal yang luar biasa adalah seluruh doa itu ditujukan Salomo demi kebaikan umat. Pertobatan sejati terjadi ketika umat Tuhan menyadari bahwa Allah adalah yang maha tinggi, tetapi rela mengampuni. Jika umat Tuhan hanya mengenal Allah sebagai yang maha tinggi, tetapi dia tidak punya kerelaan untuk mengasihani dan mengampuni, maka umat Tuhan tidak akan punya harapan untuk mendapat pertobatan. Jika kita gagal mengenal bahwa Allah rela mengasihani dan mengampuni orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka kita akan menjadi orang yang hidup
tanpa harapan pengampunan. Tetapi sebaliknya, jika kita hanya mengenal Allah sebagai Allah yang penuh belas kasihan dan mau mengampuni, maka kita akan menjadi orang-orang yang kurang ajar kepada Dia dan menganggap enteng pengampunannya yang akan dengan murahan terus diberikan kepada kita bila kita meminta kepadanya. Tetapi doa Salomo inilah yang benar. Tuhan yang Maha Tinggi tidak boleh dipermainkan. Tetapi Tuhan yang Maha Tinggi ini juga rela mengamati, memelihara, dan mengampuni umatnya yang mau bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Dia. Pertobatan yang sejati adalah menerima pengampunan Tuhan, lalu bereaksi dengan takut akan Tuhan. Ada pengampunan pada Tuhan supaya orang-orang takut akan Tuhan. Pertobatan palsu akan menghina dan meremehkan pengampunan Tuhan. Tetapi pertobatan yang sejati justru akan membuat seseorang semakin takut akan Tuhan. Dengan doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Kita dapat menyampaikan semua isi hati kita. Lebih daripada itu, kita punya keyakinan bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti akan didengar dan dijawab. Mengapa? Sebab kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Pada akhir tahun ini, mari kita periksa kehidupan doa kita masing-masing. Adakah kita menjadikan hidup kita sebagai rumah doa, sebagai cara berkomunikasi yang efektif dan efisien dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan hanya sejauh doa. Apakah kita sudah menyampaikan perihal yang menjadi pergumulan dan kerinduan kita kepada Tuhan? Mari kita bertekun dalam doa dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Gereja seharusnya menjadi rumah doa umat Allah, agar setiap umat Allah boleh menyerahkan hidupnya di dalam persandaran penuh kepada Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal pribadi Yesus di dalam kita. Dalam seluruh aspek hidup kita, Tuhan Yesuslah yang terutama. Tuhan Yesuslah yang menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Firman-Mu yang mengubahkan kami. Firman-Mu yang meneguhkan, membangkitkan kami. Bahkan firman Tuhan mengajar kami lebih lagi. Biar kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Engkau yang menyertai kami dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kebangkitan, kemajuan, bahkan pertumbuhan roh kami semakin naik dalam dimensi yang lebih lagi. Tuhan, berkati kami semua. Ajar kami ya Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, tapi oleh karena kuasa-Mu, kami dimampukan untuk kami bergerak kepada rencana Tuhan yang besar. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Engkau bawa kami, semakin kami boleh sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan semangat beraktivitas sepanjang hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.